Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infinity Audio System. Dan buat kalian semua dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah virtualizer 3D atau sebuah efek prosesor atau efek vokal. Di sini produknya dari Behringer dengan model FX 2000. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing dan juga mereview sekaligus melakukan pengetesan untuk efek prosesor ini. Oke, langsung saja kita ke unboxing dan juga lakukan untuk pengetesannya. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu dari masing-masing tombolnya. Ini mulai dari yang sebelah kiri. Di sini ada tombol power on off untuk menyalakan atau mematikan atau menonaktifkan dari device-nya ini atau di virtualizer 3D atau efeknya ini. Kemudian untuk yang sebelah kiri di sini ini adalah parameter atau rotarinya. Ini adalah untuk memindahkan atau memilih jenis efeknya. Kemudian di sini ada tombol store untuk menyimpan. Di sini ada compare, di sini ada setup, ini untuk settingan di device-nya ini. Kemudian di sini ada preset. Preset ini untuk menyimpan dari user 1 sampai user sekian. Nanti kita coba. Kemudian di sini ada efeknya, di sini ada ketika kita pilih jenis efeknya nanti akan muncul di sini. Kemudian ini edit, tombol edit ini untuk mengedit di efeknya. Kemudian di sini ada satu knop lagi, di sini untuk berfungsi untuk membypass atau menggabungkan atau memixing dari efek ke sumber suara utama atau tanpa efek. Nanti kalau misalkan bypass ini tinggal ditekan aja seperti ini. Nah, ini artinya bypass atau tanpa melalui prosesor ini. Kalau misalkan kita tekan lagi berarti ini sudah melalui proses virtualizer 3D ini atau efek prosesor ini. Kemudian di sini ada 4 knop. Untuk knop yang di paling kiri ini adalah untuk mengedit. Ini semuanya untuk mengedit sebenarnya ya. Di sini ada edit A, edit E, edit A. Kemudian di sini ada edit B, edit C, edit D, edit E, edit F. Kemudian ada EQ. Kemudian di sini ada juga EQ juga. Di sini untuk equalizer yang di posisi low. Kemudian di sini untuk yang high-nya. Kemudian di barisan yang di sini dia ada untuk setting untuk MIDI, ada untuk input, ada untuk output, ada untuk konfigurasi. Nah, kemudian di satu tombol ini bisa untuk mengedit 3 jenis ini ya. Nah, untuk memindahkan atau men-switching dari edit A ke edit E atau ke MIDI itu caranya seperti apa nanti kita coba praktekkan ya. Kemudian yang di sebelah sini, di sini ada lampu indikator juga dan juga ada list dari beberapa efek yang sudah ada di efek ini. Contohnya di lampu yang paling atas ini ada reverb, kemudian di bawahnya ada delay, kemudian di bawahnya ada modulation, kemudian ada dynamic, ada besiko atau akustik, ada filter atau equalizer, ada apa ini? Distortion atau M, kemudian special effect. Kemudian di sini juga ada lampu indikatornya. Nanti ini yang misalkan yang nyala di bagian paling atas ini berarti untuk reverb. Kalau yang di bagian bawahnya ini untuk delay sesuai dengan baris LED yang ada di keterangan di samping kanannya ini. Kemudian di sini juga sebenarnya ada LED-nya juga di bagian sini. Ini ada lampu untuk persentase, kemudian untuk di bawahnya ini untuk desibel, kemudian di bawahnya untuk frekuensi atau hertz, kemudian di bawah paling bawah lampu indikator paling bawah di sini adalah untuk waktunya atau time-nya. Di sini satuannya detik atau second. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan 7 segmen. Nanti ini yang akan menampilkan program efek atau semua keterangan ketika kita mengedit atau meng-setup. Nanti kita patokannya kita bisa lihat dari LCD ini atau 7 segmen yang ada di sini. Kemudian di sebelah sini ada lampu indikator. Di sini adalah indikator sinyal inputnya. di L dan di R atau kanan kirinya. Kemudian juga ada indikator nanti kalau misalkan terlalu berlebihan atau terlalu over, nanti di sini ada lampu klip.
Kemudian di sebelah paling kanan di sini ada keterangannya Virtualizer 3D model FX 2000 High Performance 3D Multi Engine Effect Processor. Oke, kita tes dulu ya. Untuk yang pertama kita tentukan dulu efeknya, efek yang mau kita pakai apa. Oh ya, ini saya sudah tersambung ke atau sudah terkoneksi ke efek prosesor ini. Jadi nanti apapun yang kita rubah, apapun yang kita setting, otomatis teman-teman akan mendengarkan hasilnya ya. Oke, untuk yang pertama kita tekan dulu efeknya. Tombol efek ada di sini, kita tekan. Nah, di sini di 7 segmen sini, di sini ada plate. Kita harus tentukan dulu efek apa yang mau kita gunakan. Contohnya di sini ketika kita tekan efek, di situ di 7 segmennya muncul tulisan plate, itu plate reverb. Nah, di sini ini keterangannya reverb, berarti di sini plate reverb. Kemudian kalau misalkan kita geser ke kanan menggunakan jog wheel yang ini atau rotary yang ini, kita akan geser. Di sini ada hall. Kemudian, nah ini langsung berubah ya. Kemudian ada roomnya seperti ini. Kemudian ada konser suaranya seperti ini. Nah, ini kita coba ke ini dulu ya. Contoh satu dulu, kita hilangkan dulu efeknya. Kita coba yang di bagian plate reverb dulu ya. Hasilnya seperti apa? Kita langsung aja coba. Kita pilih yang plate, hasilnya kita edit dulu, kita mixkan dulu. Nah, ini untuk nge-mixer ya, jadi menggabungkan antara suara utama dengan suara efeknya. Di sini ada angka 1, kemudian di sebelah kanannya ada lampu indikator persen. Di sini ada persen nih paling atas. Nah, ini kita gabungkan mau berapa persen efek ini kita gabungkan ke sumber suara utama. Contohnya ini cik cik tes 1 G. Kalau untuk maksimalnya kita coba, ini kan dari 0 atau tanpa efek. Kemudian kalau kita maksimalkan sampai 100%. Jadi ini kita setting sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu over karena juga nggak enak juga kalau misalkan full efek 100%. Kita buat contohnya 15 atau 20 ya, biar agak sedikit terlihat atau terdengar. Cik sa 1 2 tis. Nah, ini hasilnya kalau untuk yang efeknya plate tadi. Kemudian di efek plate ini kita juga bisa untuk mengeditnya. Nah, untuk cara editnya gimana? Nah, untuk cara editnya teman-teman tekan tombol edit yang di sini. Nah, ini kan sudah kita tekan lagi sampai posisi lampu atas ya. Nah, untuk lampu paling atas ini berarti barisan yang paling atas ini, berarti ketika kita nanti putar knop yang ini, yang 4 knop ini, berarti ini mengindikasikan atau mengatur semua list yang ada di barisan paling atas ini. Di sini ada edit A, edit B, edit C, dan edit D. Kita edit dulu untuk yang A. Di sini ada pre-delay. Pre-delay ini jadi untuk mengatur delaynya itu berapa lama, berapa detik setelah sumber suara utama itu muncul. Di sini ada 0010. Kita atur, kalau misalkan tidak mau ada delay atau langsung ya kita buat 0 saja seperti ini. Cik tis 1 2 c tis. Nah, kemudian kalau misalkan kita tambahkan sampai maksimal 200 cik cik tis. Oke, jadi kalau misalkan time-nya ini atau pre-delay-nya ini kita buat banyak atau kita buat lama, berarti efeknya itu akan muncul beberapa detik setelah sumber suara utama itu akan muncul. Oke, kemudian kita ke yang ini kita setting saja 0, kemudian kita langsung ke edit B. Edit B ini adalah DJ-nya. Kita coba ya, di sini kan 2,368. Kita coba maksimalkan berapa? 4. Cik 1 2 tis. Oke, ini untuk yang 4 ya. Kemudian kita sampai 0 kan, atau sampai 1 ya minimal. Cik 1 2 tis. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita buat di tengah-tengah saja dulu atau 2.
Ya di sini aja. Cek 12 tis. Kemudian untuk di edit C tombol yang ketiga. Ingat barisan atas ini ya, kita sedang mengeditnya. Untuk yang edit C itu dampingnya C 12 tis A C. Kita buat minimal cek 12 tis. Ini kita buat 35 cek 12 tis. Oke, ini untuk yang dampingnya. Kemudian untuk yang edit D, ini adalah lokatnya. Kita mau potong berapa hertz untuk frekuensinya. Di sini 83. Kalau kita potong sampai 400 hertz itu hasilnya kurang lebih seperti ini. C tes 12 cek. Jadi yang frekuensi yang low-nya itu enggak akan ikut. Kalau misalkan kita potong di bawah sampai 20 C cek tis. Nah, ini yang efek yang di bagian frekuensi low-nya itu pasti akan ikut. Kita potong di 250 cek 12 tis. Oke. Jadi untuk yang edit A, edit B, edit C dan D, untuk yang barisan list paling atas ini kita udah setting. Kemudian kita ke edit E, edit F, EQ low, kemudian EQ high. Kita coba edit ya. Caranya sama dengan tekan edit, dan kita harus perhatikan lampu indikator yang ada di sini. Nah, ini kan sudah turun, berarti kita ke barisan yang nomor 2 untuk mengeditnya. Oke, untuk yang pertama kita edit E dulu. Nah, ini edit E cek 12 tis A C tis. Ini posisi 0. Ini posisi 100. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa mendengarkan perbedaannya. Cek 12 C tes 12. Nah, sepertinya lebih enak kalau yang di posisi 0, atau kita buat 10 cek C. Nah, ini 10% ya. Kemudian untuk yang edit F kita different 20 C tes. Kalau 20 C tes agak panjang sedikit ya, seperti sebuah ruangan yang agak besar kalau kita buat di 20. Kemudian kita ke ini tadi sudah, kemudian ke sini. Nah, ini ada bassnya. Bassnya ini posisinya adalah 0 dB. Kalau kita tambahkan C1 tis cek tis. Ini untuk bassnya di plus 16 dB. Kalau kita buat minus 16 dB cek tis. Nah, ini 16 plus cek tis. Oke, kita buat minus 16. Kemudian selanjutnya ada EQ high. Jadi ini untuk yang treble-nya atau untuk yang frekuensi high-nya. Nah, ini treble, kita buat ini 0 dB. Kita tambahkan cek tis 12 tis 12 C cek tis. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ke yang bawah lagi, ini yang bawah ini khusus untuk ini ya, khusus untuk saat kita setting MIDI. Ada MIDI, ada input, ada output, ada konfigurasi. Ini hanya untuk MIDI. Kalau untuk yang efek, khusus untuk efek itu yang 2 baris dari atas, nomor baris 1 dan baris 2 ini mulai dari atas, dari edit A, B, C, D, E, F, EQ low dan EQ high. Oke, jadi seperti itu ya untuk settingnya di semua jenis efek. Karena ini yang saya praktekkan adalah flat reverb, ya kita setting sedemikian. Nanti teman-teman bisa setting sendiri di rumah atau sesuai kebutuhan, sesuai acara yang teman-teman ini ya, yang disetting, apa yang perlu disetting. Jadi kalau misalkan di sebuah ruangan atau di outdoor itu nanti settingannya akan berbeda. Ini hanyalah sebuah contoh cara penggunaannya atau cara settingnya. Nanti untuk penerapannya itu pasti akan berbeda-beda. Nah, setelah kita setting semua dari edit A, B, C, D, E, F, EQ low dan EQ high seperti ini, kalau kita ingin menyimpannya,
itu kita tinggal tekan tombol store yang saat ini sedang berkedip. Jadi kita tekan 2 kali ya tombol store ini. Kita tekan sekali seperti ini. Nah, di sini user 1 berarti kita akan mau menyimpan di user nomor berapa. Contohnya mau kita simpan di user 2. Sebentar. Oh, ini udah tadi belum kita simpan ya, tapi udah saya putar jadi otomatis akan kembali ke awal. Nah, sekarang kita edit lagi aja. Kita ulang. Mixnya kita bikin 30. Oke, 30. Kemudian di edit A nya pre delay nya 0, di C nya saya buat 2 ini yang mendekati 2 aja. Kemudian edit C, dampingnya tadi tak bikin 20 aja. Lokatnya chick tis, nah ini lokatnya saya bikin 200. Tadi belum sempat saya simpan ya. Kemudian kita ke edit E, C, tis 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 tis. Oke, kita buat 0. Di C nya itu di 10. Kemudian bassnya kita minus, treble-nya kita plus. Oke, seperti ini. Kemudian mixnya kita kurangi sedikit ya karena terlalu banyak. Kita buat 20 aja. Oke, jadi untuk menyimpannya kita tekan tombol store sekali. Kita mau simpan di user berapa, misalkan user 1, kita tekan sekali lagi. Nah, ini sudah tersimpan di user 1. Kalau misalkan kita mau pindah ke user 2 contohnya, mau simpan di user 2, kita tekan store, kita pilih user 2 seperti ini, baru kita tekan store lagi. Jadi ada dua tahap ya untuk menyimpannya. Kita tekan tombol store-nya 2 kali. Nah, sekarang misalkan kita mau ke user nomor 3. Nah, ini user nomor 3. Hasilnya ini adalah user nomor 3 dari Virtualizer 3D Efek Prosesor Behringer FX 2000. Kemudian kita mau ke user yang tadi kita simpan atau settingan yang sudah kita simpan tadi di user 1 dan user 2. Caranya kita tinggal geser ke user 2 otomatis. Nah, ini sudah otomatis langsung kepilih atau langsung terprogram ke user 02 atau user yang tadi sudah kita setting. Tadi kan kita sudah simpan di user 1, kemudian kita simpan lagi di user 2, itu akan sama ya, 1 dan 2. Itu hanya sebagai contoh aja. Kalau kita ke user 1 ya sama pasti. Cik, ci, tis, tis, satu tis, tis. Nah, ini hasilnya ya yang sudah kita setting tadi. Kemudian untuk efek yang lainnya apa aja gitu. Nah, kita ke efek yang lainnya, kita pencet yang efek. Ini tadi plat ya yang sudah kita simpan. Kalau kita mau ke delay itu, nah ini lampunya langsung pindah ya. Oke, kita store dulu di user 2, store lagi untuk membedakan. Oke, kita buat 0 dulu, store. Oke, jadi pada saat kita geser tadi untuk jenis efeknya, lampunya akan pindah ya ketika semua jenis reverb itu sudah habis, maka dia akan turun ke bawah ke efek yang berikutnya. Di sini ada delay. Nah, untuk mengeditnya, untuk delay itu juga sama seperti yang tadi di awal atau pada saat kita edit yang di plat reverbnya. Ini kita coba mixkan kurang lebih 20. Cik 12. Nah, ini udah. Kemudian kita kurangi dulu deh supaya jelas suaranya ya. Nanti setelah settingannya setelah kita setting atau pada saat kita setting nanti baru kita mixnya kita tambahkan ya. Oke, untuk yang berikutnya kita edit dulu. Nah, di sini edit A-nya adalah delay echo C, atau kita tambahkan dulu mixnya supaya terlihat hasilnya. Cik 12.
kita ke edit A, delay echo G tis G1 tis G 12 G1 tis G 12. Oke, jadi ini delay echo-nya. Kemudian yang edit B ini adalah DLF1. Apa ini saya juga kurang paham. Nanti kalau teman-teman paham atau artinya ini apa, nanti bisa komentar di kolom komentar. Saya juga belum baca bukunya soalnya. G12 tis kita mix G12 tis, kita ke edit C G12 tis A G 12 G, kemudian kita ke edit yang D G1 tis A G 12 tis. Nah, ini untuk editnya nanti teman-teman bisa ini sendiri ya, setting sendiri. Kemudian kita ke edit E, jangan lupa ya, kalau untuk pindah ke baris yang kedua teman-teman tekan edit sampai lampu indikator di sini pindah. Nah, ini sudah di baris yang kedua, berarti di sini ada edit E G12 tis A G. Nah, ini banyak sekali ini pengulangannya. G12, kemudian ke edit F G12 G12 tis, kemudian ke bassnya G tis. Nah, ini untuk yang high-nya, ini untuk yang low-nya ya. Oke, jadi seperti itu aja. Oh ya, kita simpan dulu untuk yang delay. Kita simpan di user 02 saja. Nah, ini udah tersimpan. G12 kita mixkan. G12. Nah, ini sudah. Oke, kemudian kalau misalkan kita mau pindah ke user 1 yang plate reverb tadi yang sudah kita setting, itu teman-teman tinggal geser aja atau tinggal putar aja rotary yang di sini. Oh, sebentar, kita store dulu. Nah, ini kan user 2. Kita tambahkan mixnya biar supaya terdengar ya perbedaannya. Ini user 2 yang sudah kita setting adalah efek delay, ada motor. User 2 yang sudah kita setting itu adalah efek delay. Kalau kita mau ke plate reverb lagi, kita sudah simpan di user 1. Kita tinggal putar saja jog wheelnya G tis A G1 tis. Nah, ini hasilnya ya, kurang lebih yang sudah kita setting tadi di awal. Kalau kita mau tambahkan mixnya lagi, kita gabungkan G12 tis. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik, cukup sekian dulu untuk video kali ini tentang unboxing, tutorial dan pengetesan serta contoh setup salah satu efek yang ada di Virtualizer 3D, efek prosesor model FX2000 produk dari Behringer. Dan bagi kalian yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan dari kalian, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan cek video-videoku sebelumnya, kali aja ada informasi atau video-video yang bermanfaat buat kalian. Dan dukung terus channel ini supaya lebih maju dan berkembang dengan cara subscribe channel ini, like and share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan lambang lonceng atau lambang notifikasi agar setiap saya upload video, kalian tidak pernah ketinggalan video-video terupdate dari saya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.